Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita ada di penghujung bulan Agustus. Kita akan menyiapkan hati menerima firman Tuhan. Kita yakin percaya Tuhan berbicara, menjumpai pribadi lepas pribadi dengan segala keberadaan yang kita alami. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang setia. Engkau yang tidak pernah membiarkan meninggalkan kami. Senantiasa Engkau menghibur dengan gadamu dan tongkatmu. Engkau menuntun umatmu ke rumput hijau, ke air yang tenang. Sebab Engkau gembala yang baik. Kami bersyukur Bapa, kami milikmu, kami kepunyaanmu, kami anak-anakmu. Yang dikasihi, yang diurapi, yang dipilih Tuhan. Untuk melakukan pekerjaan yang mulia, memuliakan namamu di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berbicara lewat hambamu firman Tuhan, ya dan amin. Dalam nama Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di mana 1 bulan Agustus ini dengan seri tema yaitu DNA, kita yakin percaya bahwa DNA yang kita warisi, yang kita wariskan juga dalam segi secara fisik, DNA itu dari kata biologi yang ada, sains. Namun yang kita akan lihat bagaimana DNA yang Tuhan sudah ciptakan dalam hidup kita ini, bahwa Tuhan menciptakan kita itu istimewa. God made me special. God made you special. Karena Tuhan yang ciptakan kita, maka kita juga kepada Dia kita mengabdi, kepada Dia kita sungguh-sungguh mengenal tujuan hidup kita. Mengapa kita diciptakan? Untuk itu kita juga sadar ada DNA di mana kita ditempatkan, yaitu keluarga Allah. Kita di dalam keluarga Allah ada sebagai tubuh Kristus. Kita melihat bahwa terdiri dari berbagai anggota. Kita saling melengkapi, saling mengasihi, saling mendukung, saling melayani, dan saling mengampuni. Karena di dalam tubuh Kristus, kita yakin percaya, kita semua tidak bisa hidup dengan sendiri, dengan kekuatan berjalan sendiri. Kita membutuhkan satu dengan yang lain. Seperti tangan, kaki, maupun organ-organ tubuh yang ada, yang terlihat, yang tidak terlihat dari luar. Namun Tuhan yang sudah menciptakan semua indah. Dan DNA kebangsaan, Tuhan tempatkan kita sebagai bangsa Indonesia, warga negara kita Indonesia, kita dilahirkan di Indonesia, kita mengabdi untuk kemuliaan nama Tuhan dengan hasil karya apa yang Tuhan telah percayakan dalam hidup saudara dan saya. Untuk itu saudara, kita juga menyadari bahwa kita adalah warga negara kerajaan Allah, bahwa kerajaan sorga, di mana Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita adalah duta-duta Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dengan DNA yang ada, mari kita sadar bahwa panggilan kita sebagai duta-duta Kristus dalam memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Di penutupan seri DNA ini, saya akan sampaikan DNA gereja lokal. Di mana gereja lokal adalah sel yang terkecil, di mana tubuh Kristus yang besar, yang itu seluruh universal, seluruh dunia. Namun Tuhan tempatkan kita di gereja lokal di mana kita berada berjemaat. Hari demi hari, minggu demi minggu, perkembangan satu dan yang lain, pertumbuhan dari kelahiran seseorang sampai kematian seseorang, maupun di dalam perjalanannya liku-liku yang ada, di mana Tuhan tempatkan kita berjemaat. Di mana jemaat yang Tuhan taruhkan, baik di gereja yang ada yang saat ini saya gembalakan, maupun berbagai gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Gereja-gereja lokal yang ada mempunyai variasi keunikan masing-masing, di mana Kristus yang beracara, Kristus yang menjadi pusat di dalam setiap gerejanya. Gereja lokal menjadi ekspresi yang berbeda-beda, yaitu seperti anggota tubuh yang ada di dalam tubuh Kristus yang besar. Namun anggota organ tubuh yang ada itu adalah mempunyai ekspresi yang unik masing-masing. Untuk itu kita bagaimana menempatkan diri dalam tubuh Kristus, berfungsi, bekerja sama untuk sebagai alatnya Tuhan, sebagai kendaraannya, medium dari Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya di muka bumi ini. Karena Kristus, Dia adalah kepala gereja, Dia akan datang bagi gerejanya. Kita seperti yaitu mempelai wanita yang menantikan kedatangan mempelai pria. Kita akan lihat dulu cara hidup jemaat yang pertama, di mana pencurahan Roh Kudus
di mana murid-murid Kristus menanti-nantikan maupun di loteng atas berdoa bersama, bertekun bersehati. Kuasa Roh Kudus dicurahkan begitu dahsyat, dan di mana lidah-lidah api Pentakosta, lawatan pencurahan Roh Kudus yang sangat dahsyat tersebut 2000 tahun yang lalu setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Mereka menantikan janji Bapa. Mereka dikatakan menerima kuasa sebagai saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kita akan lihat dampak efek dari kuasa Roh Kudus yang dicurahkan, sehingga lahirlah yaitu jemaat mula-mula, gereja Tuhan, jemaat lokal, jemaat mula-mula yang ada di kota tersebut, di wilayah tersebut. Dan lahirlah jemaat yang pertama. Cara hidup jemaat pertama, mari buka di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal 2. Cara hidup jemaat yang pertama, ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Sungguh dahsyat di mana kuasa Roh Kudus yang bekerja, sehingga lahirlah gereja-gerejanya Tuhan dengan kondisi konteks yang begitu banyak, 3.000. Tentunya ini tidak langsung di dalam sebuah satu lokasi, namun ini akan digembalakan dalam wilayah-wilayah yang ada, yang tergembalakan. Ya, baik itu gereja lokal yang dikatakan gereja lokal yang besar, tentunya di dalamnya akan ada region, wilayah, maupun juga sampai ke sel group, yaitu yang terkecil. Sel yang terkecil itulah di mana ekspresi dari gereja lokal tersebut terlihat dari sel group yang terkecil itu, 4-5 orang, 10 orang, sampai menjadi gereja yang kuat, yang sehat. Kita lihat cara hidup jemaat yang pertama. Apapun keberadaan gereja lokal yang dimana Tuhan tempatkan kita, kita bersyukur kita menjadi bagian di dalamnya. Kita juga mengkontribusi, kita juga menerima kekuatan rohani, saling dorongan maupun doa, kekuatan, nasihat, teguran satu dan yang lain. Cara hidup jemaat yang pertama, DNA ini, biarlah kita sungguh warisi dalam kehidupan kita berjemaat di gereja lokal di mana Tuhan tempatkan kita. Orang yang sudah menerima perkataan firman Tuhan, Injil yang diberitakan itu, memberi diri dibaptis, dan kurang lebih jiwa tersebut kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42, kita lihat DNA dari gereja lokal. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kita lihat bahwa DNA gereja lokal selalu diwarnai dengan pengajaran. Pengajaran rasul-rasul, pengajaran sehat Alkitabiah, pengajaran kebenaran firman bahwa Yesus adalah batu penjuru, firman Tuhan perjanjian lama, perjanjian baru adalah kesatuan. Pewahyuan Tuhan sudah yang tertulis di dalam Alkitab ini dikanonisasi. Inilah menjadi pegangan utama kita dalam tuntunan kita sehari-hari. Absolut, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Pengertian kita akan kebenaran firman, Roh Kudus menyingkapkan, membawa kita kepada seluruh kebenaran. Sehingga kebenaran firman yang ada dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu menjadi hidup nyata, menjadi sebuah tolak ukur di dalam pengajaran kehidupan kita berjemaat. Dalam berjemaat di dalam gereja lokal, kita dalam treat one another, satu dengan lain, maupun pemimpin dengan semua, maupun jiwa-jiwa yang ditangani, seorang leader, bagaimana seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, dan seorang tua, bagaimana kita menyikapi, membawa diri di dalam posisi peran kita masing-masing di dalam sebuah gereja lokal. Gereja lokal terdiri tentu dari individu-individu, terdiri dari keluarga demi keluarga. Untuk itu
kompleksitas yang ada, kita tahu hanya kasih Tuhan yang mengikat semuanya. Sehingga perbedaan yang ada dari suku, daerah, latar belakang pendidikan, sosial, status, semuanya tidak menjadi masalah. Karena Kristus menjadi dasar utama. Pengajaran-pengajaran yang ada tidak bisa terlepas dari pengajaran kebenaran, yaitu Kristus adalah kepala, dia yang seutuhnya, yang mendaulat berdominan dalam hidup orang percaya. Dan DNA gereja lokal sangat jelas bertekun dalam pengajaran. Mereka menyelidiki Alkitab, sungguh-sungguh mempelajari dari sekarang banyak Bible study, ya, dari Bible study tool maupun dari Alkitab yang ada, dari pengajaran yang ada di gereja lokal. Itulah membuat kita bertumbuh lebih dan lebih mengenal Tuhan, mengenal diri kita, mengenal panggilan Tuhan dalam hidup kita, mengenal sesama kita, mengapa kita ada di muka bumi ini. Dan DNA yang sangat khas juga adalah doa, ya. Doa dan persekutuan memecahkan roti. Di dalam persekutuan maupun juga yang kecil, sel yang terkecil yaitu sel, connect group ataupun kelompok sel, maupun itu adalah bagian dari gereja lokal yang ada. Itu sangat khusus, yaitu sangat nyata, yaitu kehidupan berdoa. Karena doa adalah nafas orang percaya. Dia seperti mesin, engine dari sebuah mesin. Untuk itu tanpa doa, maka semuanya hampa. Semua program gereja lokal yang ada untuk outreach, A, B, C, D, dan sebagainya, semuanya juga tidak berfungsi maksimal tanpa doa. Kehidupan doa yang dibangun kehidupan sehari-hari, dari berjemaat, dari pribadi, kelompok, ya, sebelum sebelum ibadah dimulai ada doa bersama, mungkin juga ada doa pagi, doa biston, doa malam, ada persekutuan via WhatsApp, atau ada cell group, pertemuan dalam doa, doa untuk sesama, doa untuk bangsa, doa untuk kota, doa untuk keperluan jemaat, semuanya itu adalah bagian dalam doa. DNA gereja lokal sangat nyata, yaitu doa itulah menjadi penunjang engine yang membakar, yang mendorong, yaitu pertumbuhan jemaat, membawa gereja lokal tersebut mengikuti, melakukan perintah amanat agung, yaitu di awal dari doa persekutuan. Di dalam persekutuan ini tentu ada pujian, ada penyembahan, dan ada memecahkan roti, yang artinya juga persatuan dengan tubuh Kristus, yaitu tubuh dan darah, komuni, ya. Dengan tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan, ingat atas karya salib Kristus. Sebuah gereja lokal yang selalu ingat karya Kristus, maka ia akan selalu meninggikan nama Yesus. Karena di dalam setiap persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, kita sadar kita orang berdosa, namun kita sudah diampuni dosa kita, dan kita menghargai kasih karunia yang Tuhan telah percayakan. Untuk itu, di dalam doa disertai juga pujian, penyembahan, ucapan syukur, karena kita tahu Tuhan bertata di atas puji-pujian umatnya. Di dalam kita menyembah Tuhan, dalam kita sendiri pribadi, di kamar, ataupun dengan kelompok gereja di mana kita berada, di situ kita tahu bahwa Tuhan senang akan puji-pujian umatnya, yang keluar bukan dari sejarah lip service, tapi dari sebuah hati yang menyembah. Hidup yang takut akan Tuhan, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran. Jadi kehidupan berjemaat itu iron sharpen iron, besi menajamkan besi, gesekan-gesekan yang ada membentuk setiap pribadi menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Jadi DNA gereja lokal sangat jelas, pengajaran firman Tuhan, yaitu juga doa, persekutuan yang tubuh dan darah Yesus, kuasa pujian penyembahan yang ada di dalam kehidupan jemaat. Ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dengan adanya
persekutuan yang erat satu yang lain di dalam firman, dalam doa pujian, dalam perjamuan kudus, maka sesungguhnya tanda-tanda heran, mukjizat menyertai jemaat tersebut, sehingga jemaat tersebut alami transformasi, alami perubahan yang dapat dirasakan, dinikmati, dilihat oleh sekelilingnya, tetangganya, keluarganya, sehingga itu akan menarik jiwa-jiwa lainnya untuk datang kepada Tuhan. DNA gereja lokal diwarnai dengan kehidupan yang alami transformasi, ya, kehidupan yang diubahkan, yang menjadi saksi akan menarik banyak jiwa-jiwa. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Tetap bersatu, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Hidup di dalam komunitas yang real, yang lebih menolong yang membutuhkan, ya. Dan kita tahu bahwa kehidupan ini tidak semua orang selalu ada di atas. Mungkin ada yang sedang mengalami lembah kesulitan dalam hal ekonomi, dalam hal pekerjaan, dalam hal kesehatan. Disitulah saling menolong, saling menguatkan, mulai dari saling mendoakan. Kita yakin percaya jemaat, yaitu gereja lokal tersebut, sehat dan kuat. Di tengah-tengah badai yang datang menyerang, maka gereja lokal tersebut tetap menjadi berkat di sekelilingnya bagi jemaat yang ada, sehingga jemaat yang ada terpelihara. Roh sehat, jiwa sehat, tubuh sehat. Ayat 44 tadi, di mana kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini secara pikiran logika kita sulit bagaimana bisa menerapkan. Tapi kita sebagai orang percaya yang mau melakukan firman Tuhan, Roh Kudus yang menyertai, maka jemaat gereja lokal tersebut dapat mempraktekkan firman Tuhan ini, maupun perlahan-perlahan, maupun dituntun Roh Kudus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Yang sedang diberkati, menolong mereka yang dalam kesusahan. Ada sesuatu yang dapat mereka bagikan, yang kita bisa ulurkan pertolongan kepada sesamanya. Dan kita juga tidak saling menuntut satu yang lain, tapi dengan kerelaan hati setiap orang berbagi. Kalau setiap orang berbagi, maka saya percaya semuanya terpelihara. Ya, dengan segala keberadaan yang ada, sesulit-sulit apapun, maka dapat melewati bersama. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dan gembira dan dengan tulus hati. Garis bawahi, gembira dan tulus hati. Dalam segala perkembangan zaman dengan struktur ekonomi, struktur kebudayaan, struktur yang ada di society, di masyarakat yang ada, gereja lokal tetap yaitu berdiri atas kebenaran firman. Cara hidup jemaat yang pertama menjadi contoh, menjadi DNA dalam kehidupan berjemaat, di mana secara nyata mungkin kita tidak bisa lakukan setiap hari berkumpul, namun kita bisa mungkin lewat WA bisa menanyakan kabar satu yang lain, mungkin kita berikan kirimkan firman, banyak hal yang secara kreatif bisa kita lakukan dalam hidup berjemaat. Gereja lokal tersebut disitulah berfungsi, di mana sebagai bagian yang sehat, anggota yang sehat, maka dia juga membawa kontribusi bagi seluruh tubuh, yaitu kesatuan tubuh Kristus. Dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Orang yang penuh puji-pujian, ya, karena Tuhan telah menolong, karena Tuhan yang berdaulat, karena Tuhan yang berkuasa, maka semua ratapan Tuhan ubah jadi sukacita, maupun kelemahan menjadi kekuatan, keterbatasan bersama Tuhan kita dapat melewati.
dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara terkasih, tidak ada satupun gereja lokal yang sempurna, semuanya memiliki semuanya. Namun kita belajar dari firman Tuhan ini, DNA gereja lokal ini, dalam kehidupan kita berjemaat, ya, untuk kita praktekkan, maupun dalam kehidupan kita sadari ada gereja-gereja lainnya juga menjadi bagian dalam tubuh Kristus, saling mendukung, saling menguatkan. Gereja besar, gereja kecil, gereja di desa, gereja di kota besar, gereja di pulau, bagaimana dengan segala variasi yang ada, punya keindahan, keunikan, mana Tuhan hadir, Tuhan nyatakan kuasa dan kasih-Nya bagi gerejanya. Saudara terkasih, kita lihat di firman Tuhan, Kolose pasal 3 ayat 15. Kita sadari tubuh Kristus, gambaran yang besar, dan gereja lokal itu adalah bagian anggota tubuh Kristus. Ya, itu adalah sebuah kesatuan dari seluruh anggota yang ada menjadi kesatuan. Kolose 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saudara terkasih, ada denominasi gereja lokal beraneka ragam yang ada di Indonesia, di kota kita. Damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hidup kita, hati kita, kita sadari kita adalah bagian dari satu tubuh. Untuk itu kita saling melengkapi, kita menyadari ada gereja lokal lainnya yang juga membutuhkan kita bisa menjadi berkat. Bersyukurlah, kita semua adalah satu adanya di dalam Kristus. 1 Korintus 12 ayat 12, karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Kristus supremasi dalam kehidupan orang percaya. Ya, di dalam konteks gereja lokal, di dalam bagian yang terkecil, yaitu gereja lokal sehari-hari, hari Minggu, maupun kita juga berjemaat, tidak pindah-pindah, sehingga kita dapat makanan asupan yang teratur, dan tentunya kita bisa berkunjung dengan gereja mana, kita juga dapat asupan, ya, bukan hanya dari gembala saja, tetapi juga Tuhan pakai dari pembicara-pembicara tamu, ataupun dari YouTube channel yang ada yang sehat, dapat menjadi berkat buat kita semua. Itu adalah bagian dari tubuh Kristus. Jadi pentingnya gereja lokal, pentingnya tubuh Kristus sebuah kesatuan. Tidak bisa satu mengabaikan satu yang lain, karena semua adalah satu adanya. Kita lihat Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 31. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan penghiburan Roh Kudus. Hidup berjemaat, gereja lokal, DNA sangat mencolok, yaitu Roh Kudus yang menghibur, yang memberi pertolongan. Jemaat itu dibangun untuk hidup takut akan Tuhan. Maka ada damai sejahtera yang melampaui segala akal, pelihara hati pikiran. Sekalipun ada yang sakit, namun ada yang doakan, ada yang alami musisat, ada yang alami pertolongan Tuhan. Dengan cara Tuhan menolong. Lewat tubuh tersebut, lewat gereja lokal, sesama anggota yang ada. Kisah Para Rasul 12 ayat 5, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya pada Allah. Mungkin pemimpin kita, mungkin cell group leader kita, connect group kita yang mungkin sedang membutuhkan, khususnya mungkin pemimpin kita dalam mengalami sebuah pergumulan yang berat, mari kita mendukungnya di dalam doa. 1 Korintus 3 ayat 9, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah.
Kita semua bergandengan tangan, saling melengkapi, saling mendorong untuk melakukan memperluaskan kerajaan Allah di muka bumi ini. Lewat DNA gereja lokal yang terkecil ini, maka ini akan menjadi kuat, menjadi wilayah, daerah maupun kota yang kuat, seluruh bangsa yang kuat, yang sungguh-sungguh menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali sebagai gereja Tuhan. Saudara, kita sadari bahwa arti gereja, eklesia, yang dipanggil untuk keluar, bersaksi, menjadikan semua bangsa muridku, membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Ajarkan apa yang telah Yesus ajarkan, ketahui aku menyertai kamu. Ini adalah amanat agung yang tidak bisa terlepas dari DNA gereja lokal. Selalu bermisi dari lokal di mana lingkungan kita berada, sampai ke misi di luar kota, luar pulau, keluar bahkan ke bangsa-bangsa. Tidak ada yang mustahil. Kehidupan keluarga yang mengalami pemulihan, kehidupan pribadi yang mengalami kelepasan dari dosa, keterikatan, apapun, itu adalah kesaksian yang hidup, yang nyata, yang Tuhan akan tambahkan bilangan jiwa-jiwa supaya mengenal Tuhan. Saudara, sebagai penutup, kita lihat di Efesus pasal 4, Efesus pasal 4 ayat 11 sampai ayat 16. Jadi kita di dalam gereja lokal, ada gereja lokal lainnya juga, gereja lokal lainnya di sebuah kota. Ada gereja lokal lainnya lagi, berbeda denominasi. Namun kita harus sadar, itu adalah saudara-saudariku. Kita adalah bagian dalam tubuh Kristus. Sebagai penutup, kita lihat di Efesus 4 ayat 11. Dan ialah Yesus yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. 5 jawatan ini adalah jawatan tubuh Kristus yang Tuhan percayakan untuk melayani jiwa-jiwa, melayani gereja-gereja lokal yang ada. Tubuh Kristus menyeluruh dari bangsa-bangsa maupun di wilayah kota dan negara kita. Tujuannya adalah memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Karena kita sadari kita perlu dilengkapi, kita perlu dibangun, ya. Tentunya di sebuah gereja lokal tidak semuanya ada, ya. Baik 5 jawatan tersebut, ya. Mungkin ada yang kuat di dalam ini dan itu, tapi mungkin dengan keberadaan yang ada membutuhkan, yaitu rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar, semuanya adalah bagian dalam membangun tubuh Kristus. Ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah. Ada kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini membuat kita menyadari bahwa kita pertumbuhan dari seorang anak-anak, remaja, menjadi dewasa muda, dewasa, dan sampai kita mature, kita bisa melahirkan, bisa membimbing mereka yang membutuhkan. Untuk itu kehidupan gereja lokal itu sangat dibutuhkan, yaitu pendewasaan. Pendewasaan rohani, pendewasaan di dalam mental, kehidupan berkeluarga, rumah tangga, itu akan menjadi contoh teladan bagi anak-anak muda yang akan melangsungkan pernikahan, membangun rumah tangga. Semua ini pengajaran membentuk setiap pribadi, besi menajamkan besi, sehingga gereja lokal tersebut sehat, kuat. Jadi DNA tersebut kita sadari tujuannya semuanya dilengkapi supaya menjadi dewasa dalam Kristus. Kepenuhan oleh Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak, ayat 14, yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Kita bukan childish, kekanak-kanakan, dengar A, dengar B, kita terbawa, terhasut, sehingga kita menyebarkan fitnah, kata-kata yang sembrono, yang sia-sia, yang tidak baik, tidak membangun tetapi menjatuhkan. Maka hal tersebut
itu bukan kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan, kita mendapat pengajaran yang benar supaya kita bisa jaga mulut, bisa berjaga hati, jaga pikiran yang sehat. Apa yang kita dengar disaring, difilter, supaya yang kudus, supaya sungguh-sungguh hidup kita, perkataan yang membangun, itu yang kita keluarkan. Maupun di hati kita menyimpan, yaitu apa hal-hal yang positif yang Tuhan kerjakan. Bukan sakit hati, dendam, iri hati, dan sebagainya. Ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal karena Dia, Kristus yang adalah kepala. Ujung-ujungnya dari pertumbuhan gereja lokal tersebut adalah kasih Kristus nyata sempurna. Karena Kristus adalah kepala, orang-orang melihat cara hidup berjemaat, cara hidup gereja lokal tersebut, mereka melihat ada Kristus. Semuanya tertuju ke arah pada Kristus. Pegang kebenaran. Kita tidak kelompok-kelompokan, tetapi kita sadari Kristus yang mempersatukan kita. Gereja lokal A, gereja lokal B, di sebuah kota, gereja lokal C, gereja lokal D, dan ada dari denominasi yang berbeda, organisasi yang berbeda, tidak masalah. Karena semuanya adalah tubuh Kristus. Tapi kita mulai praktekkanlah dari yaitu yang terkecil, yaitu gereja lokal. Bahkan di sel group, di connect group, kelompok yang terkecil. Ayat yang ke-16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Seperti darah yang mengalir di dalam tubuh kita, kita sadari darah Yesus mengalir, menyucikan, membasuhi, yaitu tubuh Kristus. Di dalam bagian anggota, organ-organ tubuh yang ada, mungkin ada hal-hal bagian yang perlu perbaikan supaya diperbaiki. Maka sesungguhnya semuanya mendapat aliran darah, mendapatkan asupan yang sehat, sehingga lancar dalam aliran yang ada di dalam sebuah tubuh tersebut. Mari saudara, dalam kehidupan berjemaat, gereja lokal, DNA gereja lokal tersebut, kita saling membangun dari kelompok yang kecil, firman yang kita dengar hari Minggu, maupun kita bahas yang kita sharekan, maupun dalam tengah minggu kah, atau di dalam sharing, kita bisa chat dan dengan berdoa dan apa saja yang bisa kita lakukan. Itu adalah bagian untuk pertumbuhan dan membangun diri dalam kasih. Ya, Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau tempatkan kami di gereja lokal, di mana hidup berjemaat, saling mengasihi, saling mendukung, saling menopang, saling menasihati, dan saling menegur. Bersama-sama membangun terarah kepada Kristus, Engkau adalah kepala. Maupun dalam gereja lokal kami, maupun gereja lokal B, C, D yang ada di kota kami, di negara kami, supaya kami dapat berjejaring bersama-sama untuk memperluaskan kerajaan Allah. Berkati umat jemaat-Mu dalam segala keberadaan yang ada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bimbang Tuhan teguhkan imannya, maupun yang membutuhkan pertolongan, Tuhan selalu tepat waktunya Engkau menolong. Engkau membuka jalan saat tiada jalan. Tidak ada yang mustahil bagimu, tidak ada perkara terlalu kecil atau terlalu besar bagimu. Engkau menguasai, berdaulat atas segalanya. Berkati pemerintah kami Indonesia, berkati negara kami Indonesia, berkati tubuh Kristus, gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Bapak. Mari angkat kedua tangan. Terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.